Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Agus Pratama dalam Kulik Kripto. Sudah lama sekali saya tidak buat video ya tentang cryptocurrency. Jadi kali ini saya akan membuat video tips untuk menjadi miners ya di akhir tahun 2021 ini. Seperti kita ketahui, banyaknya info-info berita tentang cryptocurrency ini. Setiap tahun, setiap pendapatannya semakin berkurang. Jadi bagi teman-teman di sini yang ingin mining cryptocurrency, akan saya kasih tipsnya, karena banyak sekali pesan-pesan masuk ke saya untuk menanyakan, "Bang, bagaimana bang cara untuk mining Bitcoin ini atau Ethereum dan lain-lain?" Karena di sini mata uang itu sudah banyak ya, jadi teman-teman bisa membuat pilihan yang mana satu mata uang yang akan kalian mining. Oke, langsung saja. Yang pertama, tips dari saya. Yang pertama itu teman-teman harus yakin ya, harus yakin untuk menjadi miners crypto ini. Jadi banyak sih teman-teman itu berasumsi pada sosial media, berita-berita, dan lain-lain ya, dari cerita dari teman-teman juga, untuk mining Bitcoin ini sangat sulit, rugi dan lain-lain. Nah, itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita yakin untuk mining ini, laksanakan aja. Jangan mendengar kata-kata orang atau berita atau sosial media yang mematah semangatkan kalian. Karena ada sebagian berita bilang, "Oh, mata uang ini tidak bisa ditambang lagi," misalkan Ethereum. Jadi teman-teman jangan patah semangat kalau ingin menjadi miners crypto. Kalian bisa mining mata uang lainnya, atau kalian bisa juga mining Bitcoin ya, dan lain-lain. Banyak tuh mata uang yang bisa kalian mining. Oke, tips kedua dari saya, kalian harus belajar sedikit banyaknya hardware dan software komputer. Jadi nanti kalian tidak bingung. Misalkan saja kalian ingin membuat rig ya, rig mining yang dari VGA. Kalian harus tahu yang mana VGA, yang mana riser, yang mana istilahnya motherboard, prosesor, RAM. Kalian harus tahu ya, sedikit banyaknya itu sebenarnya pengetahuan dasar dari sebuah komputer. Kemudian software-software yang bisa dipakai untuk mining ini, banyak sekali software yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan dari Windows langsung, menggunakan Simple OS, atau kita bisa menggunakan NiceHash OS ya, OS yang disediakan oleh NiceHash. Kemudian ada Hive OS, itu bebas. Nanti kalian wajib belajar paling tidak sedikit banyaknya tentang hardware dan software komputer. Dan juga kalian bisa pantau-pantau harganya biar kalian tidak ditipu oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan untuk membuat alat mining kalian. Jadi kalian juga nanti belajar hardware. Apa itu hardware untuk mining Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, dan juga ada juga namanya ASIC ya. ASIC itu bisa Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Doge, dan lain-lain. Jadi tergantung kalian mau belajar apa enggak. Tapi saya wajibkan kalian, bagi pemula, kalian harus mengenal software dan hardware yang dipakai untuk mining Bitcoin ini. Nah, kemudian yang nomor 3, ini yang paling penting. Sediakan budget yang cukup besar. Kenapa begitu? Seperti kita ketahui sekarang, harga hardware komputer yang untuk mining Bitcoin itu harganya sudah melambung tinggi ya. Walaupun banyak teman-teman kalian bilang, "Ah, gak usah, itu rugi saja mining Bitcoin." Tapi yang herannya, kalian juga harus analisa, loh, kenapa ya orang mining Bitcoin itu atau cryptocurrency itu katanya rugi, tapi terus bertambah ya, orang-orang yang menjadi miners ini. Nah, kalian bisa berpikir seperti itu. Jadi kalian nanti sediakan saja budgetnya ya. Budgetnya misalkan saja kalian ingin beli ASIC. Nah, jadi kalau kalian mau beli ASIC,
paling enggak kalian harus belajar ngimpor ya, ngimpor atau menyediakan pihak yang dipercaya untuk mengimpor mesin kalian. Yang sudah pasti kalau namanya impor pasti harganya tinggi. Kemudian kalau misal menggunakan rig, nah kalian tahu sendiri ya, harga VGA itu sekarang sudah harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat harganya. Seperti contoh seperti ini ya, saya contohkan. Dulu tahun lalu, di akhir tahun lalu, tahun 2020 pada bulan 11 itu saya beli VGA itu ya, RX 580 8GB. Itu saya sarankan untuk minimal untuk mining ya. Paling nggak kalian harus sekarang ini harus punya 6 sampai 8 itu minimal. Tapi kalau mau lebih dapatnya, kalian bisa menggunakan 10 12 tergantung kapasitas GPU slot yang ada di motherboard kalian. Di tahun 2020 kemarin saya beli harganya masih 2,5 juta, walaupun second ya, secondnya itu tapi bagus. Alhamdulillah sampai sekarang saya pakai, belum pernah ada masalah. Paling tidak kita harus wajib maintenance dan repasta aja. Nah, kemudian pada awal tahun sekitar bulan 3 itu harganya wah luar biasa. Ada yang sampai 8 juta, 9 juta. Kemudian balik lagi ke bulan 9 ini, di akhir bulan 9 ini saya pantau harganya itu secondnya sekitar 7 sampai 9 jutaan lagi. Jadi tidak turun tidak naik, tapi harganya stabil. Tapi kalau dibandingkan dengan 2020 lalu, itu harganya sudah, ya kalian tahu sendiri ya. Seperti motherboard juga, saat itu saya beli satu set sama prosesornya, itu saya habis cuma 1,5 juta. Kalau sekarang itu minimal budgetnya kalian menyediakan untuk motherboard dan prosesor itu untuk 6 slot itu menyediakan 2,5 juta ya. Itu pun terkadang kalian dapat second. Kalau baru itu tidak akan dapat segitu. Kemudian power supply yang kapasitasnya 1000 watt ke atas dengan kualitas gold ya, gold 80 plus, itu harganya kalian cek sendiri saja berapa ya. Kemudian risernya berapa, nanti kalian bisa tahu kalau kalian sudah memahami namanya hardware komputer ya. Paling nggak kalian nanti belajar sedikit-sedikit kembali ke tips nomor 2. Oke. Yang keempat ya, yang keempat ini pastikan daya listrik di rumah kalian cukup. Nah, banyak istilah yang dibilang sama para miners. Miners itu adalah sahabat PLN. Itu istilahnya ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan di rumah kalian itu dayanya masih 900 atau 1200, saya sarankan untuk naikkan daya listrik kalian ya di rumah ya. Atau kalian juga bisa mainin di kantor ya, kantor. Jadi kalau misalkan pabrik atau ya bagian pabrik ya, itu kapasitas listriknya di perusahaan kalian itu pasti sudah gede sekali. Tapi pasti ada resiko ya kalau mainin di kantor. Jadi terserah kalian mau di rumah atau di tempat kerja, terserah kalian di mana. Yang penting kalian harus perhatikan daya listriknya, itu aja. Saya sarankan kalau untuk mining menggunakan ASIC, kalian minimal saya minta itu kalau satu sekitar 2000-an watt untuk daya di rumah itu masih masuk. 1700 masih oke. Karena tidak hanya alat mining kalian ya yang akan kalian gunakan, itu nanti kalian menggunakan AC atau kalian bisa menggunakan kipas angin, tergantung alat-alat yang kalian gunakan di rumah. Dan selebihnya itu ya untuk harian di rumah kita ya. Yang penting sisakan untuk daya listrik yang di rumah. Tapi kalau kalian menggunakan ASIC ini waduh luar biasa dayanya. Itu untuk mesin Bitcoin aja minimal kalian untuk S9 aja itu satu mesinnya aja 1900. Otomatis itu akan defisit ya, atau kalian minus ya kalau soal listrik. Kalau kalian menggunakan ASIC itu harus jangan nanggung-nanggung. Yang minimalnya itu kalau misal untuk Bitcoin itu kalian gunakan 100 terahash minimal ya. Tapi kalau modal kalian kurang dari itu, cari aja yang 45, 50 atau
pokoknya di atas yang 50 ya, biar modal kalian itu cepat baliknya dan tidak sia-sia ya untuk membayar listriknya. Atau kalian bisa menggunakan A10 yang memorinya sekarang udah ada yang 6 ya, yang 6 GB. Lumayan, masih bisa mainin Ethereum ya, sebelum ETH 2.0 dirilis. Kalian bisa menikmati ya, lumayan tuh listriknya. Kalau untuk A10 itu paling nggak 1 bulan hanya mengeluarkan 1 juta, karena dia listriknya itu sekitar 900 watt, jadi rendah ya, tapi harga mesinnya lumayan mahal. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa. Itu ya, jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan mata uang kripto ini terus berjalan sampai berapa tahun ke depannya, sampai kalian balik modal minimal ya, atau enggak dapat profit sekian juta, atau sampai ratusan juta, miliaran, itu tergantung dari kita sendiri ya. Yang penting intinya kita yakin dan percaya untuk mining ini. Percaya diri kita, jangan dengar kata-kata orang lain. Kita sudah pasti, oh oke, modal sudah siap, daya di rumah udah siap, alat udah ada, dah langsung aja. Itu aja, itu tips dari saya sendiri ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang baru memulai ya, pemula untuk mining cryptocurrency ini bisa terbantu dengan video ini. Like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka. Jika ada pertanyaan silakan komentar video ini. Saya Agus Pratama dalam Kuli Kripto mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.